Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di pembelajaran Penjasorkes bersama Ibu Vera Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi ke Veronica Education. Perkenalkan, nama Ibu Vera Veronica. Ibu mengampu pembelajaran Penjasorkes. Bagi yang belum kenal Ibu, salam kenal ya. Oh ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang permainan bola besar, yaitu materi sepak bola. Jadi apa saja sih yang ada atau terkandung di dalam permainan sepak bola ini? Pastinya kalian sudah tidak awam lagi ya dengan sepak bola, karena pasti kita sudah mempelajari dari mulai SD, SMP hingga sekarang kita masuk ke MA. Oke, baik. Untuk sepak bola itu adalah olahraga beregu yang dimainkan oleh 11 pemain. Tapi bisa juga dimainkan kurang dari 11 pemain, yaitu ada minimalnya, yaitu bisa dimainkan dengan minimal 7 orang pemain saja. Untuk sepak bola ini melatih kita untuk dapat bekerja sama dengan baik terhadap teman. Selain juga kita melatih kerjasama, banyak juga yang dapat kita latih seperti yang sudah Ibu tulis berikut, yaitu kita juga dapat melatih kecepatan, daya tahan, kekuatan, kelincahan, ketepatan, dan keseimbangan. Dan sebenarnya banyak lagi ya, karena kompleks, karena di dalam pelajaran atau gerak sepak bola ini kita dapat melakukan berbagai gerakan, mulai dari berlari, menendang bola, menangkap bola kalau kiper, dan lain-lain. Selain kerjasama, kita juga dapat menciptakan atau membuat kita menjadi lebih berkarakter. Karakter apa saja yang dapat didapatkan dari mempelajari sepak bola? Banyak. Kita bisa belajar disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan lain-lain. Semua bisa kita latih dengan pembelajaran sepak bola ini. Kemudian dalam sepak bola sendiri ada juga keterampilan yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu keterampilan dalam menciptakan skor, kemudian mencegah skor, dan memulai pertandingan. Nanti akan Ibu jelaskan apa saja gerakan yang masuk di dalam menciptakan skor, mencegah, dan memulai pertandingan itu. Kemudian seperti yang kalian sudah ketahui bahwa permainan sepak bola ini dilakukan 2 kali 45 menit seperti yang sudah Ibu tulis, dan apabila ada perpanjangan waktu maka akan diberikan waktu 2 kali 15 menit. Oke, baik, ini tadi 11 pemain yang sudah Ibu jelaskan, dan dalam 11 pemain ini berikut sudah Ibu gambarkan posisi-posisi setiap main. Jadi di pemain itu ada kiper, ada penyerang, ada pemain bertahan, ada gelandang. Ini untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca PDF dan lain-lain. Sedikit Ibu bacakan ya. Jadi ada goalkeeper, yaitu kiper yang berada di depan gawang atau menjaga gawang. Kemudian ada back atau defender. Defender itu ada beberapa defender. Jadi ada center back, ada wing back, dan ada sweeper. Kemudian kita ke gelandang, yaitu di bagian pertahanan ya. Itu disebut juga dengan midfielder. Di midfielder ini kita bisa menemukan center midfielder, attacking midfielder, dan winger. Oke. Untuk penyerang yang biasa kita sebut dengan forward, itu ada center forward, wing forward, dan attack forward. Jadi ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut selanjutnya ya. Bisa membaca buku-buku, referensi, ataupun materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian lanjut di teknik dasar sepak bola. Apa saja sih yang akan kita pelajari dari permainan sepak bola ini? Apa saja yang harus kita kuasai? Jadi di sini Ibu sudah tuliskan beberapa teknik dasar dari permainan sepak bola. Setidaknya kita bisa melakukan
semua ini di rumah karena ini kan musim pandemi ya. Jadi Ibu memberikan materi secara virtual, tapi kalian tetap bisa mempraktekkan ini di rumah. Yang pertama yaitu kicking atau menendang bola. Kemudian ada stopping atau menghentikan bola. Selanjutnya dribbling atau menggiring bola. Kemudian ada heading atau menyundul bola. Selanjutnya ada goalkeeping. Kemudian tackling. Kemudian throw in, lemparan ke dalam. Nah, ini adalah teknik-teknik dasar yang Ibu harapkan kalian nanti dapat praktekkan di rumah atau di sekolah esok setelah kita bisa belajar lagi bertemu di sekolahan bersama. Kemudian lanjut dari teknik dasar tersebut, jadi di variasi keterampilan gerak, yang pertama yang Ibu bahas tentang teknik mengumpan ya. Jadi kita dapat mengumpan bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Untuk videonya, video pembelajaran akan Ibu sertakan setelah penjelasan ini. Baik, jadi begitu tadi untuk mengumpan menggunakan sisi-sisi kaki bagian mana saja, dan untuk menghentikan bola, karena Ibu mengajar di kelas 10, menghentikan bola sebenarnya ada berbagai cara, dari mulai menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, menggunakan dada, menggunakan paha. Tapi yang kita pelajari di step awal ini yaitu menghentikan bola baru menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Kemudian menggiring bola. Selanjutnya yaitu shooting atau menembak bola ke gawang. Karena tujuan dari permainan sepak bola ini jelas, kita menciptakan gol ke atau menendang bola ke gawang lawan, dan kita menjaga gawang kita agar tidak dimasuki bola dari arah lawan, gitu ya. Oke, ini tadi untuk teknik-teknik dasar yang harus kita pelajari bersama. Kemudian selanjutnya, organisasi sepak bola Indonesia itu apa sih? Ya, ada organisasi sepak bola Indonesia yaitu PSSI ya, seperti yang sudah Ibu tulis. Ini didirikan tahun 1930, tepatnya tanggal 19 April. Kemudian kalau untuk yang organisasi internasional sepak bola juga punya, namanya FIFA, yaitu singkatan dari Federation International de Football Association, yang didirikan tahun 1904. Jadi udah lama banget ya ternyata sepak bola ini ada, dan semakin berkembang terus gitu. Baik, selain dengan teknik dasar, kita akan membahas tentang wasit. Sepak bola ada wasitnya? Ya, jelas ada. Dan wasit ada berapa jumlahnya? Baik, kita pelajari. Wasit ada 4. Yang pertama wasit utama, referee, yang kemudian ada 2 hakim garis atau wasit hakim garis ya, wasit garis. Kemudian yang ketiga itu petugas keempat atau yang biasa disebut dengan fourth official atau yang biasa disebut juga dengan replacement referee. Dan masing-masing ini punya tugas masing-masing ya. Yang wasit utama apa, hakim garis apa, dan petugas keempat ini apa, ada semua. Ini nanti untuk deskripsinya akan Ibu sampaikan di lampiran, di materi deskripsi akan Ibu tulis lengkap. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran tentang singkatnya saja mengenai sepak bola, dan kalian bisa baca lebih lanjut di lampiran yang Ibu berikan. Kemudian dalam pelanggaran sepak bola ada wasit, memberikan kartu ya, kartu pelanggaran dalam sepak bola itu ada 2, yaitu red card dan yellow card. Itu kartu merah dan kartu kuning, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan itu. Yang kartu merah atau red card ini ditujukan ketika seorang pemain itu melakukan pelanggaran berat. Sedangkan yang yellow card itu ditujukan ketika seorang pemain itu melakukan pelanggaran ringan. Apabila seorang pemain melakukan pelanggaran ringan dan mendapat yellow card 2 kali, maka dia langsung masuk ke dalam mendapat red card, yaitu kartu merah. Dan untuk pelanggaran ini pertama kalinya itu keluar di Piala Dunia tahun 1970 tentang pelanggaran-pelanggaran ya. Kemudian apa saja sih jenis-jenis pelanggaran? Yaitu pelanggaran penalty kick atau tendangan penalti ya. Kemudian ada handsball ketika bola mengenai tangan. Kemudian mendorong lawan, itu juga termasuk jenis pelanggaran.
Kemudian berkata kasar, ya ketika kita emosi dan berkata kasar itu termasuk jenis pelanggaran juga. Kemudian yang kelima yaitu spitting atau meludah, itu tidak boleh ya, itu termasuk jenis-jenis pelanggaran yang ada. Baik, setelah masuk ke pelanggaran kita ketahui lagi, kita dalami lagi tentang istilah-istilah apa saja sih yang ada di sepak bola. Biasa kalian sering mendengar ya, apa itu outball? Outball itu ketika bola keluar dari garis pinggir lapangan, itu namanya outball. Kemudian kita mempelajari juga offside. Apa itu offside? Ya, offside itu ketika pemain lawan memasuki di area lawan dan berhadapan langsung dengan kiper tanpa ada pemain lawan di depannya atau yang setara, itu dinamakan offside. Kemudian throw in. Apa itu throw in? Throw in itu ketika seorang pemain melemparkan bola ke dalam, itu namanya throw in. Ketika bola keluar maka akan diambil menggunakan lemparan ke dalam yang dinamakan dengan throw in. Kemudian istilah lainnya yaitu corner kick. Apa itu corner kick? Itu adalah tendangan sudut. Tendangan sudut itu ya memang benar, bola diambil kemudian menendangnya itu di sisi sudut lapangan, itu namanya corner kick. Kemudian ada juga kick off. Oke, yang paling hal dasar, kick off itu adalah untuk memulai pertandingan. Jadi setelah kita mempelajari tentang teknik dasar sepak bola, garis besarnya ada apa saja. Memang di video ini Ibu tidak banyak menjelaskan atau mendetail karena agar kita efisien. Kalian bisa melihat video Ibu, tetap bisa melihat lampiran yang Ibu berikan, dan juga Ibu sudah membuat index card match, yaitu kartu pembelajaran seperti ini. Ini kalian caranya bisa mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti Ibu akan Ibu acak, kemudian kalian bisa mengerjakan ini di rumah. Nanti akan Ibu simpan dalam bentuk PDF juga ini, dan bisa dipelajari dengan mudah dan menyenangkan. Karena di sini Ibu juga banyak menaruh gambar-gambar ya seperti ini. Nih, jadi kalian bisa jelas melihat gambar dan deskripsi yang ada. Baik, sekian pembelajaran Ibu tentang sepak bola pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa kunjungi YouTube Ibu di Vera Veronica Channel. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.